Tiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pagi yang cerah kali ini kita akan memulai pembelajaran session yang ketiga. Setelah session pertama, session kedua kita lakukan bersama ya. Di session yang ketiga ini kita akan membahas di permainan bola besar. Dan submaterinya adalah permainan bola voli. Di mana permainan bola voli ini pernah dipopulerkan oleh William G. Morgan selaku pencipta permainan bola voli. Dan di dalam permainan bola voli ini mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan di awal secara teori, karena nanti pada praktik lapangan atau pada saat pertemuan tatap muka tidak akan lagi membahas materi seperti ini, tapi kita akan membahas langsung ke bentuk permainan. Tuntutan dari kurikulum untuk pembelajaran kelas 10 di permainan ini bukanlah Anda dituntut untuk bermain yang hebat bermain bola voli. Tentunya hanya mampu melakukan kegiatan teknik dasar dari permainan bola voli. Dan berbagai macam teknik dasar nanti akan saya kemukakan satu persatu dan Anda silakan simak, silakan Anda catat ringkas apa yang saya sampaikan biar nanti Anda mampu memahami dari permainan bola voli itu sendiri. Di dalam permainan bola voli ini yang menjadi sub materinya adalah permainan bola voli dan judulnya adalah permainan bola besar. Jadi permainan bola besar itu salah satu diantaranya adalah permainan bola voli, karena ada permainan sepak bola futsal, permainan bola basket, ada bowling, ada dan lain sebagainya. Pokoknya banyak macam karakter dari pada permainan bola besar. Nah, salah satu yang akan kami tampilkan pada kesempatan pagi hari ini adalah permainan bola voli. Dan sebelum mengenal ke teknik dasar, kita lihat dulu komposisi bentuk lapangan. Jadi bentuk lapangan ini hanya berukuran 4 persegi panjang dan bentuknya seperti ini. Di mana 4 persegi panjang ini mempunyai ukuran dari sini sampai ujung sana adalah 18 meter. Jadi panjang keseluruhan lapangan bola voli itu adalah 18 meter. Dan untuk lebarnya adalah 9 meter. Jadi panjang kali lebar untuk lapangan bola voli itu 8 kali 18 atau 9 kali 18 meter. Dan di tengah ada garis pembatas. Jadi ini kalau satu lapangan A, satu lapangan B, misalnya ini lapangan A, ini lapangan B, ukurannya adalah 9 kali 9. Dari sini sampai sini 9 meter, dari sini sampai sini 9 meter. Dipotong dengan garis serang. Garis serang di lapangan bola voli ini jaraknya dari sini ke sini adalah 3 meter. Dari sini ke sini juga sama, jaraknya 3 meter. Ini bentuk lapangan, karena bentuk lapangan bola voli ini tidak neko-neko, karena bentuknya sudah, aturannya sudah baku, lantas bentuk permainannya juga nanti sudah baku, jadi lapangannya akan seperti ini. Dan di antara dua lapangan ini di garis pemisah mempergunakan jaring atau net. Net ini ada ukuran tiangnya, yang tiang untuk putra itu adalah 2,43. Yang untuk putrinya 2,24. Nah, itu panjang tiang atau tinggi tiang untuk permainan bola voli. Ini kondisi tiang ini ada garis pemisah antara tiang untuk putra dengan tiang untuk putri. Dan jaring-jaring ini mempergunakan jarak dengan mata pembatasnya adalah hanya 10 cm dan lebar serta panjangnya 1 meter lebar, panjangnya 9 meter. Itu panjang net yang terbentang di lapangan bola voli. Yang dikatakan dengan garis servis, daerah servis ini adalah dari ujung sini ke sini. Jadi 9 meter itu bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan servis nanti.
Dan mereka juga sekarang saya akan sampaikan bahwa untuk latihan awal minimal Anda mampu mengenal teknik dasar dalam permainan bola voli. Setelah tahu teknik dasar permainan bola voli, pada dasarnya di SMP juga kita sudah pernah dan sudah sering kali bertemu dengan permainan bola voli, apalagi yang tergabung dalam ekstrakurikuler bola voli di SLTP-nya udah pasti barang tentu sudah mengenal benar gitu kan. Cuman pendalaman materinya akan kita sampaikan di pertemuan kali ini. Teknik dasar permainan bola voli ada beberapa teknik dasar. Yang pertama adalah servis. Nah, jadi yang pertama di permainan bola voli ini adalah servis. Ada berapa bentuk servis? Jadi nanti untuk melaksanakan kegiatan servis ada 4 bentuk servis. Servis yang pertama adalah servis bawah. Servis bawah itu sikap awalnya ya seperti inilah. Kalau kita akan memukul menggunakan tangan yang kanan ada di bahu belakang, lantas yang kiri di depan agak menyamping. Setelah itu lepaskan bola, langsung kita sosong menggunakan tangan. Ya, ini adalah servis bawah. Yang kedua servis samping, posisinya hampir agak naik sedikit di depan dada. Lantas posisi tangan yang akan memukul juga sama seperti ini. Nanti berbenturan dengan atau perkenaan dengan bola, lepaskan bola dari negara. Yang ketiga servis atas. Servis atas posisi bola berada di atas kepala. Apabila nanti akan melakukan pukulan, yang kanan tangan dibawa ke belakang, lantas ini lepaskan baru kita songsong. Dan yang terakhir adalah jump serve. Jump serve itu adalah melemparkan bola setinggi mungkin, lantas dilakukan pukulan sekeras mungkin sambil melakukan loncatan. Kalaupun mendarat kaki Ahmed melompat ada di lapangan, itu boleh, itu sah. Karena pada dasarnya servis bawah, servis samping, servis atas, apabila kaki menginjak garis belakang lapangan sedikit pun, itu didiskualifikasi atau servisnya juga. Jadi servis yang sah ini adalah servis yang di belakang garis gawang. Tapi beda dengan Anda melaksanakan kegiatan servis atas atau jump serve. Jadi bola dilemparkan, setelah bola dilemparkan Anda meloncat lantas melakukan pukulan yang keras ke sana seperti spike. Mendaratnya nanti di lapangan itu nggak ada masalah. Itu mengenai servis ya. Dan di servis ini dari 4 hal yang tadi sudah saya peragakan bentuknya. Dan nanti bentuk latihannya, anak mungkin dibariskan dari kelompok sini satu baris, kelompok sini satu baris, kelompok sini satu baris, lalu di sini juga sama. Jadi 6 kelompok untuk 2 lapangan. Dan nanti mereka akan melaksanakan kegiatan yang mungkin pertama hanya cukup melemparkan bola. Ya, di atas kepala mempergunakan 2 tangan. Lemparkan bola ya sampai ke ujung sana. Nanti dari sana ke sini ditangkap. Nah, selama mungkin bisa 10 kali perkenaan atau 20 kali perkenaan atau mungkin 15 menit. 15 menit melaksanakan kegiatan lemparan mempergunakan 2 tangan. Dan 15 menit berikutnya mempergunakan lemparan 1 tangan. Langsung ke atas, di sana juga sama 5, langsung kembali lagi ke sini. Dan yang berikutnya lemparan melakukan pantulan. Pantulan nanti keterima pantulannya di sana. Seperti itu. Itu durasi selama masing-masing 15 menit. Itu latihan awal sebelum mereka melaksanakan kegiatan servis. Nah, setelah kalau sudah melaksanakan teknik awal tadi, cara melempar bola sudah dilakukan, baru ke tahap yang kedua, yaitu melaksanakan kegiatan servis. Semua anak dibariskan, ada yang ke belakang, bisa ke pinggir secara bergantian, tinggal disesuaikan dengan komposisi dan formasi jumlah bola. Jadi kalau kita ngajar satu kelas jumlah siswa 40, ya minimal 10 bola lah, ya. 10 bola berarti 1 berbanding 4. Kalau 1 berbanding 4, percepatan perkenaan bolanya akan lebih efektif, lebih hebat, lebih cepat untuk mereka memahami. Jadi setelah dibariskan, silakan mereka melakukan servis untuk sampai dan tidak nyampe ke sini, atau dari sini sampai ke sana nyampe dan tidak nyampe, itu bukan urusan atau bukan tuntutan. Karena tuntutan di sininya adalah melaksanakan kegiatan servis dengan teknik yang benar, tidak mempergunakan jarak pembatas.
Karena kalau sudah mempergunakan jarak pembatas, nanti di pertemuan yang kedua, karena di permainan bola voli ini biasanya dijadikan 3 kali pertemuan. Yang pertama perkenalan materi seperti ini, yang kedua latihan teknik dasar, dan yang ketiga uji kompetensi. Karena uji kompetensi di permainan bola voli nanti akan berakhir di pertemuan minggu ketiga setelah mereka mampu melakukan teknik dasar semuanya. Uji kompetensinya, tuntutan di kurikulum ini adalah hanya untuk memperagakan yang pertama peragaan servis, yang kedua peragaan passing bawah, ya, yang ketiga peragaan passing atas. Nah, seperti itu aja. Jadi hanya peragaan-peragaan itu saja, dan itu tentunya mempergunakan stopwatch. Berapa menit mereka melaksanakan kegiatan passing bawah, 30 detik berapa kali dia melaksanakan kegiatan passing atas dari tangan ke tangan. Itu nanti hitungannya, dan itu biasa dilakukan proses penilaian teman sejawat. Jadi temannya melakukan, temannya yang menilai. Nanti tinggal laporan kepada pencatatan. Itu bentuk tuntutan dari permainan bola voli untuk kelas 10. Jadi untuk kelas 10 itu tidak dituntut untuk bermain yang hebat, bermain yang cantik, bermain profesional, tidak. Tapi mungkin nanti setelah kelas 2, naik kelas 2, mungkin Anda dituntut untuk bagaimana komposisi, bagaimana formasi, bagaimana bermain. Nah, itu tuntutannya ke arah sana. Dan nanti kalau sudah kelas 3 baru Anda bermain ke tempatnya. Itu ya. Jadi yang pertama ini adalah servis. Servis ada 3, yang pertama servis bawah, yang kedua servis samping, yang ketiga servis atas, dan yang keempatnya adalah jump shot atau servis atas. Ya. Itu adalah servis. Yang kedua, passing bawah. Nah, di dalam melaksanakan kegiatan passing bawah ada fase-fase tertentu yang harus diperhatikan oleh atlet. Yang pertama, koreksi dulu dari konstruksi posisi tubuh. Yang kedua, posisi tangan. Yang ketiga, posisi kaki, dan bagaimana nanti endingnya sebenarnya. Di pelaksanaan kegiatan passing bawah, yang pertama kaki. Kalau ini adalah lapangan, kita menghadap ke lapangan. Melaksanakan kegiatan passing bawah itu kaki dibuka selebar bahu. Ya, yang dikatakan selebar bahu ini adalah kaki kita yang sudah dibuka, bahu kita adalah ini. Ya, jadi kaki dibuka selebar bahu. Yang kedua, urutannya adalah turunkan kedua lutut kita ke bawah, ya, sehingga seperti kita akan melaksanakan kegiatan. Dan yang kedua, tempatkan kedua telapak tangan di depan. Jadi sehingga nanti apabila datang bola, tinggal mengayunkan kedua tangan, lantas ini luruskan kakinya. Nah, gerakannya seperti itu. Ya, oke. Jadi satu kali lagi, nanti untuk passing bawah, Anda bisa melaksanakan kegiatan yang pertama adalah kontrol posisi tubuh, yang kedua kaki, yang ketiga tangan, perhatikan, dan penglihatan. Pandangan jangan sekali-kali melihat kepada konsentrasi yang lain, tapi harus terlihat kepada arahnya datang bola. Jadi kalau Anda tidak melihat kepada arahnya datang bola, bisa-bisa kita ketipu. Tapi kalau kita konsentrasi melihat bola, saya yakin kemana bola akan mereka kerja. Ya, jadi satu kali lagi, passing bawah nanti akan dilakukan. Ya, ini masih seperti itu. Kita melakukannya dengan cara nanti berulang-ulang. Bisa mempergunakan stopwatch dengan ditentukan mempergunakan durasi waktu 30 detik misalnya, atau 40 detik misalnya. Kesempatan yang pertama melaksanakan kegiatan passing bawah dengan teman secara bergantian, atau bisa mempergunakan perkenaan. Jadi kalau satu kali termain pertama adalah perkenaannya 20 kali pertemuan. Setelah 20 kali perkenaan, setelah 20 kali perkenaan ganti, 20 kali perkenaan ganti, seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi kalau yang seperti itu tinggal fleksibel kita, tinggal bagaimana pengaturan teknik nanti di lapangan supaya mereka mampu untuk melakukan secara berulang-ulang, sehingga nanti gerakannya akan gerakan otomatisasi saat melaksanakan kegiatan passing bawah. Satu kali lagi, yang perlu diperhatikan di passing bawah adalah kaki, yang kedua posisi tubuh, yang ketiga ayunan tangan, yang keempat adalah penglihatan atau pandangan ke arah datangnya. Itu adalah passing bawah. Nanti uji kompetensinya di passing bawah, mereka akan melaksanakan kegiatan passing bawah
Ya, seperti ini selama beberapa menit. Misalnya 30 detik, atlet terlatih mampu melaksanakan kegiatan 30 kali misalnya. Ini adalah contoh atlet terlatih yang menjadi ukuran. Nanti kalau mereka melaksanakan kegiatan mampu 20, mampu 15, berarti prosesnya sudah mulai hebat gitu kan. Apalagi kalau mampu mendekati ke angka atlet terlatih. Nah, itu uji petiknya, uji kompetensinya. Nanti saat di pembelajaran yang ketiga, permainan bola voli, tinggal uji kemampuan. Mereka akan dites melaksanakan kegiatan passing bawah selama 30 detik, berapa kali persentuhan bola dengan tanah. Nanti juga sama, hitungannya mempergunakan hitungan menilai teman sejawat. Jadi mereka akan dihitung sama temennya, nanti temennya akan melaporkan kepada pencatatan hasil. Hasilnya berapa, seperti itu. Itu adalah untuk passing bawah ya. Dan yang ketiga, passing atas. Di dalam passing atas, fase formasinya hampir sama dengan fase seperti yang tadi, yang pertama di passing bawah. Jadi yang pertama memperhatikan kondisi tubuh, yang kedua gerakan kaki, yang ketiga meluruskan tangan ke atas, lantas ternyata juga sama masuk ke arah ya. Jadi posisinya bola berada di atas kening, penglihatan sedikit ke atas, lantas turunkan kedua lutut ini sampai nanti apabila ada bola datang, luruskan kaki, luruskan tangan ya, minimal seperti itu. Jadi bentuknya nanti minimal seperti itu ya. Nah, nanti untuk melaksanakan kegiatan passing bawah juga sama, nanti secara bergantian mereka akan melakukan akselerasi dengan temannya, karena kalau dalam bentuk praktik lapangan, kesenangan, kegembiraan juga akan tumbuh dengan sendirinya. Beda dengan dijelaskan secara teori seperti ini. Jadi kalau teori kayak begini mungkin jenuh atau ngantuk dan lain sebagainya, beda dengan praktik lapangan. Cuman sayangnya masa sekarang masa belum tepat untuk melaksanakan kegiatan praktik lapangan atau berbentuk tatap muka. Nanti kalau sudah tatap muka kita praktikan ya kedua bentuk teknik latihan dasar yang tadi. Yang pertama adalah servis, dan kedua passing bawah, dan yang ketiganya adalah passing atas. Kita coba lakukan dan berusaha untuk melakukan yang terbaik pada saat kegiatan passing atas. Itu adalah salah satu usaha. Kan biasanya passing atas itu yang menjadi jantung permainan bola voli. Jadi orang-orang yang memberikan bola supply kepada posisi 4, posisi 2, karena dia berada di posisi yang ketiga. Jadi kalau orang yang memberikan passing atas sudah tepat memberikan bolanya, maka untuk melakukan teknik dasar yang berikutnya adalah spike, itu akan lebih hebat lagi, lebih gencar lagi. Nah, ini di passing atas. Sekali lagi bentuk latihannya nanti setelah berulang-ulang mereka akan melakukan dorongan bola ke atas ya, dengan secara sistematis dengan komposisi yang tadi saya sampaikan. Yang keempat adalah blocking. Ya. Blocking itu adalah berusaha untuk membendung serangan lawan atau mematikan lawan saat lawan akan melaksanakan kegiatan spike. Kegiatan spike itu adalah kegiatan pukulan keras yang mematikan. Itu adalah pukulan spike. Maka berusaha untuk memblokirnya atau menghalanginya mempergunakan blocking atau blocker ya. Dan biasanya kedua tangan lurus ke atas, bisa diolah mempergunakan bagaimana datangnya arah bola ya, dan dia dalam keadaan posisi meloncat dan posisi barisannya di dekat net. Jadi tidak melaksanakan kegiatan blocking di posisi 1, posisi 6, posisi 5. Itu tidak akan melaksanakan kegiatan seperti itu. Karena komposisi permainan bola voli ini nanti, ini adalah posisi 1, ini adalah posisi 2, ini adalah posisi 3, ini adalah posisi 4,
ini adalah posisi 5, ini adalah posisi 6. Nah, orang-orang yang efektif untuk melaksanakan kegiatan blocker atau blocking atau membendung serangan lawan adalah posisi 2, 3, dan 4. Orang-orang itulah yang punya kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ini. Tidak akan efektif kalau Anda melaksanakan kegiatan blocker dilakukan oleh posisi 1, posisi 6, dan posisi 5. Bukan salah, tapi efektivitasnya kurang. Akan lebih mempunyai harapan besar di posisi yang kedua, posisi ketiga, dan posisi yang keempat saat melaksanakan kegiatan blocker itu berlaku. Jadi satu kali lagi, blocking ini adalah berusaha untuk mematahkan serangan lawan dari pukulan keras yang mematikan. Bisa mempergunakan satu tangan, bisa mempergunakan dua tangan dengan cara bersamaan, ya, dengan posisi nanti meloncat. Nah, seperti tadi di permainan bola voli ini, untuk melaksanakan kegiatan blocking itu sangat efektif dilakukan oleh orang-orang yang punya komposisi. Yang kelimanya, spike. Spike itu adalah pukulan keras yang mematikan. Satu kali lagi, spike ini bentuknya apabila bola di atas kepala, dia melaksanakan kegiatan pukulan yang keras lantas menuju ke lapang lawan, itu adalah spike. Tadi cara untuk menghalangi spike yang dilakukan oleh lawan, maka lawan yang sebelah sininya melaksanakan kegiatan pembendungan atau halangan atau merintangi dari spike yang dilakukan oleh seseorang. Nah, ini mungkin teknik dasar di permainan bola voli. Hanya 5 teknik dasar yang saya kemukakan untuk tingkat pemula sementara. Nanti untuk tingkat lanjutan atau materi lanjutan yang berikutnya, Anda mungkin akan dituntut untuk menambah wawasan dari 5 teknik dasar ini. Dan di sini adalah tinggal hanya pengembangan saja dalam praktek lapangan nanti. Bagaimana kita melaksanakan kegiatan servis, bagaimana melaksanakan kegiatan passing bawah, bagaimana saya melaksanakan kegiatan passing atas, bagaimana saya melaksanakan kegiatan blocking, dan bagaimana juga mempraktikkan spike pada saat permainan lapangan yang akan digelar di pertemuan berikutnya. Ini sebagai dasar awal saja dulu untuk mengetahui dan mengenai sejarah singkat permainan bola voli, diciptakan oleh siapa, asalnya dari mana, lantas dikembangkan ke Indonesia tahun berapa. Nah, itu tinggal Anda cari di Mbak Google saja ya. Nanti Anda tinggal intisarinya dimasukkan ke dalam rangkuman kalian. Yang pertama, sejarah singkat permainan bola voli kamu tulis. Lantas 5 teknik dasar ini kamu masukkan ke dalamnya, dan cara bentuk untuk latihannya juga kamu harus mampu memahami dari apa yang telah saya sampaikan. Ya. Jadi satu kali lagi, servis tadi ada 4 cara, ada servis bawah, ada servis samping, ada servis atas, dan ada jansut. Ya, ada jansut, cara untuk melaksanakan kegiatan servis. Yang kedua adalah passing bawah, dilakukan secara berulang-ulang. Ya, seperti itu cara untuk melaksanakan kegiatan, termasuk nanti uji kompetensi juga sama. Mungkin tingkat kesulitan di uji kompetensi pada saat udah kelas 3 biasanya tidak lepas dari kegiatan itu. Yang pertama, mempergunakan daerah bunderan. Yang kedua, ketinggian ke atas. Jadi bola harus sampai kepada titik yang di atas. Itu pada saat uji kompetensi evaluasi belajar tahap akhir. Tapi kalau uji kompetensi pada saat pertemuan awal, Anda cukup melakukan kegiatan passing bawah. Yang penting hasil pantulannya adalah di atas kepala. Satu kali lagi, di atas kepala seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah di atas kepala, mereka akan dihitung sama temannya berapa kali perkenaan bola pada saat melaksanakan kegiatan passing bawah. Dan passing atas juga sama. Kita tinggal punya kesempatan yang banyak untuk melakukan secara bergantian dengan teman. Nanti mungkin pada saat praktik lapangan jumlah bola kita akan tambah komposisinya biar perkenaan bola juga Anda lebih cepat, lebih efektif, tidak banyak nganggur karena kurangan bola. Nah, biasanya perhitungan kami itu 5 atau 6 per banding 1. Jadi 6 orang itu 1 bola. Jadi kalau ada 40 ya tinggal dibagi 6 aja ya.
nanti pada pelaksanaan kegiatannya akan lebih efektif lagi. Saat melaksanakan kegiatan docking juga sama, tinggal efektivitas kemana datangnya arah bola pada pukulan keras yang mematikan pada saat dilakukan oleh lawan kalian. Kalian berusaha untuk melakukan kegiatan membendung atau menghalangi dengan cara meloncat dan kedua tangan dijulurkan ke atas supaya rapat pada saat kegiatan docking. Dan spike tinggal Anda mampu mengarahkan bagaimana pukulan keras yang mematikan, sehingga nanti kalau spike-nya benar-benar hebat tanpa mampu diblok dengan sempurna, mereka akan jatuh di lapang lawan. Itu yang dikatakan baik. Dan perhitungan di permainan bola voli itu untuk sistem yang sekarang mempergunakan rally point. Rally point itu adalah hitungan yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi kalau kita melaksanakan kegiatan servis kita mati atau tidak nyampe ke lapang lawan, poin dilakukan atau diraih oleh lawan kita. Dan apabila lawan kita melaksanakan kegiatan servis yang tidak nyampe, poinnya buat kita. Dan itulah siapapun yang memperoleh angka lebih awal 25, maka itu adalah grup yang menang. Dan dari tujuan umum permainan bola voli ini adalah untuk memenangkan pertandingan pada tiap-tiap game atau tiap-tiap set atau tiap-tiap babak. Jadi tiada lain, tujuan umum daripada permainan bola voli ini adalah untuk memenangkan pertandingan pada tiap-tiap set, tiap-tiap game atau tiap-tiap babak. Jadi kalaupun orangnya tinggi-tinggi, badannya semampai, lantas posisi postur tubuhnya atletis, kostumnya bagus, itu hanya sebagai prasyarat saja, prasyarat untuk pertandingan. Idealnya pemain voli tinggi seperti itu. Tapi kalau tidak pernah memenangkan pertandingan pada setiap tim, tujuan umum itu tidak akan tercapai. Sedangkan tujuan umum itu diharapkan atau ditunggu oleh yang pertama tim, pendukungnya, lantas officialnya, lantas penontonnya, dan lain sebagainya. Itu bagi orang-orang yang mendukung sangat menantikan. Karena kalau dalam satu set Anda menang, 2 set menang, 3 set menang, ya udah otomatis pertandingan itu akan dimenangkan oleh grup kalian. Jadi sekali lagi, tujuan umum permainan bola voli ini adalah memenangkan pertandingan dalam tiap-tiap game atau tiap-tiap set atau tiap-tiap babak. Beda dengan tujuan umum permainan-permainan yang lainnya. Karena dari masing-masing permainan mempunyai tujuan umum yang berbeda tentunya. Nah, ini yang dikatakan tujuan umum di permainan bola voli itu seperti tadi yang sampaikan ya. Oke, mungkin secara garis besar sudah kami sampaikan sebagian, dan nanti tinggal memperdalam bagaimana melaksanakan servis, bagaimana melaksanakan paling bawah, bagaimana melaksanakan kegiatan ini, blocking dan spike. Di dalam permainan bola voli nanti ada petugas-petugas lapangan, karena nanti kalau sudah kelas 2 Anda akan dilakukan dalam bentuk komposisi bermain, komposisi menjadi petugas lapangan, dan komposisi menjadi penilai teman sejawat. Nah, jadi begini, nanti dalam satu kelas paralel atau 2 kelas paralel melaksanakan kegiatan pembelajaran bareng-bareng dengan jam yang bersamaan. Mereka nanti akan dibuat dalam bentuk kelompok-kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 6 orang. Satu kelompok dari 6 orang ini nanti akan dibagi tugas dengan yang berbeda tugasnya. Jadi yang pertama adalah ada yang bertugas sebagai pemain, ada yang bertugas sebagai petugas lapangan atau yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan pertandingan. Yang berikutnya adalah tim juri atau tim penilai. Ya. Saya jelaskan dulu kelompok sederhananya dari kelompok-kelompok permain bola kecil ini, bola besar ini. Yang pertama, apabila nanti Anda dapat pilihan yang pertama menjadi kelompok bermain, Anda bermain dah dengan baik. Karena pada saat bermain nanti Anda akan dinilai oleh orang-orang 6 orang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 orang ini akan menilai orang-orang yang sedang bermain di lapangan sendiri. Yang sebelah sini juga sama 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masing-masing lapang sudah ada yang menilai. Ini adalah posisi 1, ini adalah posisi 2, ini adalah posisi 3, ini adalah posisi 4, ini adalah posisi 5, ini adalah posisi 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di dalam komposisi yang kayak gini, permainan sedang berlangsung. Nanti orang-orang sini akan menilai orang nomor 1, akan menilai nomor orang 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama, akan menilai nomor posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, posisi 5, posisi 6. Selama pertandingan berlangsung, orang ini akan memperhatikan yang posisi 6 ini. Kemanapun dia berada, dimanapun dia posisinya, apapun dia yang akan melakukan, nanti akan dinilai oleh posisi 6. Begitupun posisi 1. Posisi 1 ini akan dinilai oleh orang yang memegang posisi 1. Kemanapun dia pindah, kemanapun dia pergi, mereka akan diawasi oleh orang nomor 1. Karena akan menilai komposisi orang nomor 1. Seperti itu, selama berlangsung permainan sedang berlangsung. Nah, di dalam pelaksanaan kegiatan penilaian nanti, yang dibebankan kepada orang yang membuat nilai, buat formasi pukulan benar dengan pukulan salah. Ini bentuk nilai sederhana. Jadi selama permainan sedang berlangsung, posisi 1 ini melaksanakan kegiatan pukulan yang benar berapa kali dan melaksanakan kegiatan pukulan yang salah berapa kali. Nanti tinggal dikalkulasi di jumlah terakhir. Selama permainan sedang berlangsung sampai dengan poin 25, posisi 1 melaksanakan kegiatan benar 20 kali, melakukan salah 4 kali misalnya. Itu akan penentuan nilainya seperti itu. Ya, ini apabila sedang berlangsung bermain. Dan nanti ada 6 orang yang menjadi petugas lapangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang pertama adalah wasit. Nah, wasit di sini dalam permainan ini cukup mempergunakan 1 wasit saja. Karena kalau dalam pertandingan yang sebenarnya ada wasit kedua. Ya, jadi ada wasit 1, ada wasit kedua. Posisinya berseberangan. Jadi nanti yang posisi 1 melihat jumlah komposisi bermain secara keseluruhan. Kalau posisi 2 wabil khusus, lokir tentang pemain, lantas dari net bawah, itu akan diperhatikan oleh posisi wasit yang kedua ya. Itu tugas fungsinya. Yang kedua adalah 2 orang linesman. Ya, ini adalah linesman. Linesman ini adalah orang yang membantu menjaga garis atau melihat bola sedang dalam permainan. Nah, ini adalah posisi 1 linesman. Ini adalah posisi 1 linesman. Jadi linesman ini nanti akan memperhatikan garis lapangan secara keseluruhan. Orang ini sampai ujung sini akan diperhatikan oleh orang yang linesman 1. Linesman yang keduanya akan memperhatikan dari sini sampai dari sana. Jadi 4 persegi panjang lapangan untuk 2 lapangan ini akan terawasi oleh 2 orang linesman. Dan fungsinya adalah nanti membantu seorang wasit pertama. Jadi apabila bola sedang dalam permainan, tiba-tiba bola jatuh di luar lapangan, nanti mereka akan melambaikan bendera, bolanya adalah keluar. Apabila bola sedang dalam permainan, tiba-tiba jatuh dalam melawan, mereka menunjukkan bahwa bola adalah masuk. Kalau tidak mempergunakan bendera, biasanya mempergunakan tanda seperti ini. Bola keluar, ini adalah bola masuk. Seperti itu. Nanti yang akan ditentukan oleh kedua orang linesman ini. Dan fungsi kedua linesman ini adalah sangat membantu sekali kepekaan seorang wasit yang memimpin pertandingan. Karena daerah teritorial wasit untuk pembatasan pengawasan ujung lapangan itu agak sedikit jauh. Bayangkan dia berdiri di titik 0 sampai dengan 8 meter, lantas titik 0 sampai dengan 8 meter. Bisa 9 meter, dapat dibayangkan betapa jauhnya. Jadi kalau tidak dibantu oleh 2 orang linesman, mereka wasit juga akan kewalahan dalam pengawasan lapangannya. Karena tiba-tiba saat bola sedang dalam permainan, lantas di spike dengan keras, jatuh di luar apa di dalam, tidak akan ketahuan banget oleh seorang wasit. Tapi kalau ada seorang linesman, dia akan mengetahui bola itu masuk atau bola itu keluar. Yang berikutnya adalah 2
2 orang pencatat hasil. Officer nomor 4 dengan nomor 5 ini adalah officer. Nah, official ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap tim yang sedang bermain. Tim A sedang bermain, tim B sedang bermain, ada seorang official. Ada seorang official. Nah, mereka akan bertanggung jawab terhadap permainan sedang berlangsung. Hebat dan tidak hebatnya permainan, bagus dan tidak bagusnya seorang pemain, itu akan diperhatikan oleh seorang official. Karena nanti ada saat bisa mempergunakan pergantian pemain atau bisa locker tempat lain sebagainya. Nanti di saat time out akan disampaikan kepada tim yang sedang bermain. Ini adalah daerah kekuasaan seorang official. Jadi orang official ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap permainan bola voli sedang berlangsung. Maka ditanggung jawabi oleh seorang official. Dan yang terakhir adalah pencatat skor. Scorer. Pencatat skor ini adalah orang yang melakukan penghitungan dari posisi poin 1 sampai dengan poin 25 untuk satu game atau satu babak. Jadi mereka tinggal memegang scoring table yang sudah disiapkan, tinggal memindah-mindahkan angka, ya. Kalau yang sebelah kanan poin, tinggal pindahkan poin yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri poin, tinggal pindahkan poin yang sebelah kiri. Jadi scoring table ini adalah papan skor untuk pertandingan bola voli sedang berlangsung. Ini ke arah permainannya semuanya sedikit berbagi cerita untuk tindak lanjut setelah nanti Anda melaksanakan kegiatan praktik lapangan di materi teknik dasar, ya. Jadi satu kali lagi di pertemuan yang kedua kemungkinan kita akan masih membahas di permainan bola besar. Jenisnya adalah permainan bola voli. Tindak lanjut bagaimana cara untuk melaksanakan kegiatan servis, bagaimana cara untuk melaksanakan kegiatan passing bawah, bagaimana cara melaksanakan kegiatan passing atas, bagaimana cara melaksanakan kegiatan blocking, dan bagaimana cara untuk melaksanakan kegiatan spike, ya. Nanti akan diperagakan satu persatu pada pertemuan episode yang berikutnya. Jadi kami berharap pada pertemuan kali ini Anda mampu menyimak dan mampu merangkum dan mampu untuk membuat catatan, karena nanti pada saat kegiatan penilaian secara teori Anda juga harus mampu, dan kemungkinan besar di akhir nanti pada saat kegiatan menjelang pelaksanaan kegiatan kesumatif, mereka nanti akan dilatih untuk membuat soal. Jadi soal yang 5 soal dibuat dari bagaimana cara untuk penjelasan di paparan judul pokok bahasan, yang keduanya bagaimana paparan kegiatan di atletik, subnya lompat jauh, dan bagaimana paparan permainan bola besar, sebenarnya ada permainan bola voli. Nah, itu mungkin yang akan dipersiapkan untuk Anda nanti masing-masing membuat latihan membuat soal, ya. Dan dari latihan pembuatan soal ini mungkin akan diketahui bahwa Anda mampu mereview dari apa yang kami sampaikan dalam bentuk penyampaian materi dalam bentuk penyajian seperti ini. Oke. A, itu mungkin yang bisa kami sampaikan anak-anak pada kesempatan pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan ada manfaat, ada hasil dari apa yang kita peroleh walaupun perlahan-lahan, karena COVID-19 ini adalah bukan satu alasan untuk kita tidak melaksanakan kegiatan proses pembelajaran, tapi proses pembelajaran tetap bisa berjalan dengan cara bagaimana untuk penyampaian materi. Ya, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Atas segala kekurangan mohon maaf. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 38